Oke guys, kita saling jujur aja. Siapa di sini yang lagi kuliah ataupun ikut bootcamp pernah dapat tugas coding, tetapi lebih cepat buka ChatGPT, Claude, Gemini atau apapun itulah ketimbang buka code editor. Lebih cepat nge-prompt di AI buat jawabannya ketimbang ngoding sendiri gitu. Tinggal kopas ke AI atau tinggal prompting AI dapat jawaban, submit tugasnya gitu. Kayak punya joki pribadi yang selalu sedia setiap saat. Nggak apa-apa, it's okay. Tetapi gue mau kasih tahu ke kalian bahwa ini bisa menjadi bumerang buat karir lo khususnya di jangka panjang. Banyak junior programmer itu sekarang udah terlalu nyaman ngandelin AI buat ngoding sampai-sampai mereka udah tutup mata gitu dengan code yang di-generate dan mereka sendiri itu nggak paham si AI-nya itu nulis code apaan. Dan teman-teman, ini gue nggak ngada-ngada, ini juga berdasarkan pengalaman gue langsung di industri, baik sebagai seorang pengajar ataupun sebagai praktisi. Santai aja, AI kan udah makin canggih. Nah justru itu, karena AI itu udah semakin canggih, kita harus makin pinter cara pakainya. Ngoding itu teman-teman bukan masalah siapa yang bisa paling cepat kasih jawaban, tetapi siapa yang paling ngerti problemnya dan tahu cara approach pembuatan solusinya. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, kenalin nama gue Theo, gue seorang edukator dan software engineer, dan selamat datang ke sebuah episode Ngebacot. Di video kali ini kita bakal ngebahas kenapa ketergantungan terhadap AI untuk ngoding itu bisa ngerusak skill lo, gimana cara pakai AI yang benar, dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita sebagai programmer di era AI ini bisa menjadi seorang programmer yang bisa mikir sendiri. Langsung aja kita masuk ke chapter yang pertama. Banyak junior software engineer itu nggak ngerti coding beneran. Oke, let's be real for a second dulu. AI bikin coding itu menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih accessible, jauh lebih cepat. Dulu kalau lo stuck di sebuah error, lo harus googling dan scrolling di forum, discussion, Stack Overflow, segala macam, berjam-jam harus trial dan error. Tapi sekarang udah jauh lebih mudah. Kita bisa tanya AI langsung, dan kalaupun dia nggak dapetin jawabannya, kita bisa suruh dia untuk cariin jawabannya di internet. Kita suruh dia browsing gitu. It sounds great dan nggak apa-apa sebenarnya. Masalahnya adalah ketika banyak yang akhirnya berhentinya di situ doang. Mereka itu pakai AI bukan untuk belajar, bukan untuk nge-boost pemikiran mereka, tetapi hanya untuk sebagai shortcut untuk ngelewatin masalah dengan cara yang cepat. Hasilnya adalah orang-orang seperti ini yang nanti nggak akan ngerti fundamental dari software engineering ataupun programming, atau apapun itu yang lagi mereka kerjakan. Salah satu problem yang sedang dihadapi oleh tech industry saat ini adalah banyak junior programmer yang merasa udah siap terjun ke industri karena mereka produktif. Padahal heavily depend ke AI. Produktif karena AI itu sebenarnya tidak ada masalahnya sama sekali. Tapi banyak case yang ya udah mereka nggak outsource semua brain power mereka ke AI, biarin aja AI yang ngerjain. Tapi kalau lu nggak ngerti gimana cara code lu bekerja, gimana lu bisa mau ngedebug, gimana kalau misalkan ternyata solusi yang lu udah kasih atau fitur yang lu udah bikin itu butuh penyesuaian. Nah, gue nggak punya supporting data untuk argumen berikut ini. Ini mostly dari pengalaman yang gue lihat aja, jadi take this with a grain of salt. Lately, sebuah tren yang gue lihat adalah menjadi junior software engineer itu sekarang udah jauh lebih mudah. Oke, jadi karena perkembangan AI yang begitu pesat, banyak kan junior software engineer yang ngerasa udah industry ready karena mereka bisa produktif menggunakan AI. Produktif atau industry ready dalam artian itu udah bisa bikin fitur-fitur lah ya. Nah, permasalahannya adalah mereka belum tentu ngerti tentang code yang dihasilkan, dan ketika dilarang menggunakan AI, udah nggak bisa produktif lagi. Karena kalian harus tahu ada beberapa company itu yang limit usage of AI karena banyak hal-hal yang confidential gitu. Anyways, yang menarik adalah jadi gap dari 0 ke 1, dari awam ke level junior software engineer itu jadi semakin kecil gitu, karena udah bisa dibantu AI untuk proses ngodingnya gitu. Tapi gap dari junior ke mid level ataupun ke senior itu menjadi semakin jauh gitu. Karena biasanya standarnya menjadi seorang junior itu ya udah yang penting bisa bikin fitur aja gitu. Tapi kalau lo mau grow, lo mau jadi seorang yang lebih senior, banyak hal yang lo harus pelajarin gitu. Mulai dari sistem design, lo harus ngerti scaling feature, lo bahkan harus ngerti cara stakeholder management, dan masih banyak lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang nggak bisa dipelajarin dengan cara lo menggunakan AI sebagai joki doang. Dan memang kasus ini tidak bisa dipukul rata karena kembali lagi ke individual masing-masing bagaimana mereka utilize AI sehari-hari gitu kan. Tapi nanti di beberapa poin berikutnya gue juga akan ngebahas gimana caranya pakai AI untuk belajar instead of ngejoki doang gitu. Nah, berikutnya, code yang di-generate oleh AI itu belum tentu benar. Gue pernah ngeliat kasus di mana seorang junior programmer itu terlalu ngandelin Cursor, itu sebuah code editor yang integrated dengan AI. Dia bikin sebuah endpoint API yang manggil third party API gitu. Dan ada cost-nya setiap kali kita manggil API tersebut gitu kan. Problemnya adalah endpoint yang dia bikin itu tidak di rate limit, tidak di throttle,
dan nggak dikasih authorization. Hasilnya adalah kena spam dan tagihannya melunjak. Untungnya ini bukan di tim gue, jadi gue nggak rugi sama sekali. Tapi pertanyaannya kenapa dia bisa nggak nyadar hal sekecil ini gitu? Karena dia nggak ngerti dan nggak research tentang possible problems ataupun vulnerabilities. Dan ini adalah sebenarnya sesuatu yang lo akan sadar kalau lo punya dasar pemrograman ataupun software development yang kuat. AI itu sangat powerful, tetapi kalau lo nggak ngerti fundamentals, lo nggak ngerti the core concepts of software engineering, lo nggak bakal bisa ngecek apakah code yang dihasilkan oleh AI itu udah bener atau jangan-jangan salah. Apakah ada potential vulnerabilities, apakah ada potential bugs, dan itu bahaya banget. Alasannya itu kita bakal bahas di poin berikutnya. Tapi intinya ini bukan tentang apakah AI itu bagus atau AI itu jelek. AI is a tool gitu. Tetapi it's not a brain replacement, belum menggantikan otak kalian. Ya kecuali udah kayak Terminator gitu ya. Tapi kalau lu bisa gunain AI yang sekarang dengan benar, lu bisa belajar jauh lebih cepat. Sebaliknya kalau lu cuma bisa utilize AI sebagai joki dan sebagai shortcut doang, ya lu bakal ketinggalan sama orang yang bener-bener ngerti tentang coding dan software development dan bisa utilize AI dengan baik. Sekarang gue mau tanya, kalau lu menggunakan AI buat nge-generate code, terus code itu menghasilkan sebuah bug, siapa yang tanggung jawab? Apakah AI, ChatGPT, Cursor, apakah Gemini, DeepSeek, atau elu? Ya udah tau lah jawabannya ya, pasti tanggung jawabnya ada di elu gitu. Dan ini adalah masalah besar yang mulai sering gue lihat juga. Banyak junior engineer itu ngerasa karena code-nya udah dihasilkan sama AI, ya udah mereka nggak perlu ngerti dalemannya kayak gimana. Daleman, maksudnya cara kerjanya tuh seperti apa? Mereka pikir ya udah kan udah dikasih sama AI, ya udah tinggal pakai aja gitu loh. Padahal code-nya lu yang commit, lu yang deploy, dan lu yang nanti harus tanggung jawab dan ngejelasin ke teman-teman lo kalau misalkan ada error atau sebuah bug di production. Remember bahwa semuanya itu tanggung jawab lu. Gue pernah ngalamin juga case seorang junior yang kerja bareng gue yang literally kerjaannya cuma nge-prompt. Dia bisa dapat task langsung dilempar ke ChatGPT, dapat code-nya, di-commit, selesai. Awalnya gue nggak tahu, gue kira anjir cepet juga nih orang kerjanya. Jadi kelihatannya tuh kayak seorang engineer yang efisien. Sampai akhirnya ada sebuah fitur baru yang butuh penyesuaian. Tebak apa yang terjadi? Pas debug, dia malah kebingungan sendiri. Karena dia nggak ngerti kenapa code itu ditulis seperti itu. Karena yang tulis AI gitu. Hasilnya adalah fitur yang seharusnya butuh tweak dikit doang gitu, malah jadi rusak total dan harus dibuat dari nol lagi karena dia nggak ngerti proses menuju ke situnya tuh kenapa, menuju solusi yang dibikin sama AI itu kayak gimana gitu. Ketika ditanya tentang jalan pikir atau alasan yang mendasari keputusan dia ya untuk menuju solusi tertentu dalam code-nya itu, ya nggak bisa jawab karena yang ngambil keputusan itu bukan dia, tapi AI asistennya. Nggak ngerti code yang lu tulis itu bukan cuma membuat orang susah debugging, tapi juga bikin scaling sebuah fitur bersama dengan tim itu jadi kacau, jadi chaos. Misalnya, lu bikin sebuah API endpoint yang di-generate oleh AI, di awal code-nya works fine, looks clean gitu kan, tapi tiba-tiba ada request dari senior atau dari lead lo gitu. Bisa nggak kita optimize service yang ini? Nah, pertanyaannya kan sangat general kan, dan itu menjadi tugas lu untuk analisa problemnya dan berikan solusi yang terbaik. Nah, kalau lu ngerti cara kerja API, database, dan overall sistem lo, this should be no problem lah gitu, nggak jadi masalah. Tapi kalau lu cuma modal copy paste dari AI dan nggak ngerti apa yang lu bikin, ya selamat deh, good luck gitu. Karena lu bakal struggle ngedit sesuatu yang bahkan lu sendiri nggak tahu cara kerjanya itu seperti apa. Jadi ingat, lu bisa pakai AI buat nulis code lu, sah banget kok, gue sering lakukan juga. Tapi kalau lu nggak ngerti apa yang AI kasih ke lu, percayalah itu akan menjadi beban buat lu, dan lebih parah lagi, beban buat tim lu. Jadi kalau satu hari code lo itu tiba-tiba membuat sebuah bug di production, ingat aja itu bukan salah AI assistant lo, itu salah lo. Oke, lo yang commit, lo yang harus tanggung jawab. Jadi sekarang pilihannya ada di lo. Apakah lo mau jadi seorang programmer yang ngerti cara kerja code lo sendiri, atau programmer yang cuma bisa nyalain AI ketika ada masalah? Lo tau gak kenapa banyak orang yang bisa pakai AI buat coding tetapi hasilnya mungkin tetap ngaco? Bukan karena AI-nya jelek, bukan karena AI itu nggak bisa ngoding, tetapi karena mereka nggak tahu cara nge-prompt yang bener. Ingat, AI itu it's not magic. Dia bukan seorang developer genius yang bisa baca pikiran lo. Again, AI itu kurang lebih kayak kita developer gitu. Kita sama-sama ngerespon berdasarkan apa yang diminta sama bos kita gitu, atau PM kita gitu kan. AI juga kayak gitu. Kalau misalkan gini, lu nge-prompt ke AI, bikinin fungsi buat ngefilter data dari database. AI bakal kasih code-nya, tapi dia nggak bakal nanya balik gitu. Lu mau filternya berdasarkan apa? Data lu seberapa besar? Harus optimize performance atau enggak? Use case-nya seperti apa gitu? Semuanya kan yang tahu lu. Nah, kalau lu nggak ngerti tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu, siap-siap untuk dapat code yang ya bisa jalan, tetapi in the long run mungkin nggak optimal, nggak scalable, dan mungkin malah bikin problem lebih banyak lagi. Jadi ingat, prompting itself is a skill, dan skill itu butuh knowledge. Gue kasih contoh.
Bayangin lu kerja di restoran gitu dan customer itu bilang, "Saya mau nasi goreng satu." Lu bingung gitu kan. Mau nasi gorengnya pakai telur atau enggak? Nasi goreng ayam atau nasi goreng seafood? Mau pedes atau enggak? Pelanggannya ada alergi atau enggak gitu. Kalau lu cuma kasih nasi goreng yang random, terserah asumsi lu gitu. Ada kemungkinan customer itu akan protes kan. Lah, bukan ini yang aku mau gitu. Nah, sama kayak AI, kalau lu kasih prompt yang asal-asalan, hasilnya pun juga bakal semi asal-asalan. Kadang bener, kadang salah. Dan satu-satunya cara lu bisa memberikan prompt yang lebih bagus adalah dengan ngerti, again, fundamental coding ataupun software engineering itu sendiri. Karena kita lihat contoh teknisnya. Misalnya lu mau bikin sistem buat login deh. Lu prompting AI kan, tolong generate code untuk login system menggunakan Python gitu. Kalau lu ngerti fundamentalnya, lu bakal tahu bahwa login system itu nggak sekedar masukin username dan password doang gitu kan. Ada banyak pertanyaan yang lu harus pikirin dulu sebelum lu nge-prompt AI-nya. Data apa aja yang mungkin nanti perlu di-encrypt untuk di table usernya gitu. Passwordnya mau di-hash menggunakan algoritma apa, mau pakai session atau token based authentication gitu kan. Kalau lu ngerti fundamentalnya, lu bisa kasih prompt yang lebih detail. Misalnya, bikinin code login system menggunakan Python dengan bcrypt buat hashing password dan JWT buat authentication token. Oke, mungkin kayak gitu masih kurang spesifik gitu ya. Tapi intinya adalah code yang bakal di-generate oleh AI itu bakal lebih spesifik, lebih bagus, lebih aman, dan lebih usable gitu. Karena yang lu minta, yang lu prompt itu spesifik banget. Nah, kalau lu cuma ngerti nge-prompt doang tapi nggak punya basic coding, lu bukan seorang engineer gitu. Dan bahayanya adalah kalau satu saat AI itu kasih jawaban yang sesat, yang salah gitu, lu nggak bakal bisa nge-review dan ngecek gitu. Apakah yang dikasih ini bener atau tidak. So, kesimpulannya untuk chapter ini adalah, yes, AI is a powerful tool, tapi kembali lagi otaknya tetap harus dari lu. Dan lu harus punya fundamental knowledge dulu supaya lu bisa memberikan prompt yang lebih baik, lebih terstruktur, lebih spesifik, yang lebih benar. Oke, sekarang di chapter terakhir ini gue mau ngajak kita semua untuk nge-shift mindset dari AI sebagai joki, sebagai shortcut, menjadi sebuah teman belajar. Gue udah sering banget bilang bahwa AI itu adalah sebuah multiplier, pengali. Artinya, kalau misalkan dasar lo itu 0, mau lo dikali 1000 pun, tetap akan 0 hasilnya gitu. Tapi semakin kuat dasar yang lo miliki, ketika dikalikan oleh tools productivity AI gitu, pasti akan jauh lebih bagus gitu. Lo bakal basically menjadi seorang superhuman, bisa melakukan apapun. So, maksud gue adalah AI itu bisa ngajarin lo coding dengan cara yang lebih cepat dan lebih efisien gitu. Lo bisa pakai dia untuk ngejelasin konsep yang susah, lo bisa pakai dia untuk generate exercise ataupun buat latihan, dan dia juga bisa ngebantu untuk ngecek apakah logic pemikiran lo dari code yang lo bikin sendiri itu udah oke atau belum. Tapi kembali lagi, kalau lo cuma pakai AI buat dapetin jawabannya tanpa usaha untuk ngerti prosesnya, ya itu namanya bukan belajar, itu nyontek, ngejoki. Dan ingat, problem terbesar dari ini adalah ketika lo di interview gitu. Di interview itu suka ada live test, dan kalau misalkan di live test coding itu teman-teman kalian itu disuruh ngejelasin gitu, ngoding sambil ngejelasin bagaimana jalan pikir lo menghadapi problem tertentu. Oke, sekarang kita coba masuk ke inti dari chapternya. Jadi cara pakai AI yang bener itu bukan dengan cara lo langsung nyuruh dia untuk ngerjain semuanya buat lo gitu. Tapi jadiin ini kayak mentor. Jadi lo bisa ingat, lo bisa interaksi dua arah lo dengan AI gitu. Kayak lo lagi ngobrol sama seorang guru aja gitu kan. Misalnya, lo dapet tugas untuk ngebuat sebuah REST API yang buat ngehandle user authentication gitu kan. Jangan langsung nge-promptnya, tolong bikinin gue sebuah REST API berbasis Node.js untuk login dan register gitu. Jangan. Tapi lo breakdown dulu problemnya supaya lo ngerti proses menuju jawabannya itu seperti apa. Misalnya, lo coba bikin code-nya sendiri, terus lo tanya gitu kan. Gue coba bikin endpoint login sendiri tapi masih bingung gitu bagaimana caranya implementasi JWT. Bisa tolong jelasin nggak AI gitu kan? Bisa tolong jelasin nggak ChatGPT gitu? Dan lo minta untuk generate step by step prosesnya kayak gitu. Dan bakal dijelasin gitu. Terus lo mungkin nanya lagi hal-hal lain. Lebih baik menggunakan session based authentication atau token based gitu. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing metode? Atau gue udah nulis endpoint login seperti ini, coba lo cek kira-kira ada celah security nggak gitu, atau ada best practice yang gue bisa lakukan untuk memperbaiki ini atau enggak gitu. Nah, dengan cara seperti ini lo nggak cuma dapat jawaban, tapi lo dapat pemahaman juga. Di dalam karir gue, teman-teman, gue juga sering pakai AI pas ngoding. Tetapi most of the time gue nggak pakai untuk nyontek. Oke, iya kadang-kadang gue pakai buat nyontek kalau gue lagi malas ngoding gitu. Tapi gue tahu apa yang AI itu generate dan gue ngerti. Jadi kalau ada apa-apa, ya gue bisa edit secara manual kayak gitu. Oke, yang problem adalah kalau lu nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi nggak apa-apa juga kadang-kadang buat nyontek, asal dasarnya lu udah paham gitu. Anyways, gue sering pakai AI dan bukan buat nyontek karena sangat disayangkan tool secanggih ini
ya udah dimanfaatkan dengan cara yang sangat dangkal gitu. Kita bisa minta AI itu buat ngejelasin konsep yang susah gitu. Misalnya lu lagi belajar tentang JavaScript asinkronus. Kenapa di sini async itu lebih digunakan untuk ngehandle banyak request? Kenapa nggak pakai sinkronus aja? Contohnya gitu. Yang kedua, lu bisa dapetin alternatif solusi. Gue udah bikin fitur ini pakai looping nih, pakai for loop gitu. Tapi kira-kira ada cara yang lebih optimal atau enggak ya? Gitu. Yang ketiga adalah yang ngedebug gitu. Gue dapat error ini. Coba bisa jelasin nggak kira-kira error ini summary-nya apa gitu. Karena gue tahu error code ataupun stack trace itu kadang-kadang nggak terlalu menjelaskan gitu. Lo bisa minta bantuan AI untuk ngebantu nge-summarize. So, closing statement gue untuk chapter ini adalah, again, remember that AI itu kayak kalkulator. Walaupun jauh lebih canggih dari kalkulator ya. Tapi, jangan berharap lo bisa belajar matematika kalau kerjaannya itu cuma masukin angka ke kalkulator tanpa ngerti cara hitungnya. Oke, jadi intinya apa? AI, again, is a powerful tool. AI bisa ngebantu lo ngoding, AI bisa nyariin solusi lebih cepat, AI bisa ngebantu lo belajar, bahkan bisa ngasih inspirasi cara baru untuk approach atau ngerjain sesuatu gitu. Tetapi AI bukanlah sebuah tool untuk meng-outsource pemikiran lo atau menjadi pengganti otak lo 100%. Kalau lo terlalu bergantung ke AI tanpa ngerti fundamental knowledge, lo akan kesulitan ketika lo harus debug ataupun ngembangin code base lo lebih lanjut. AI performance-nya hanya akan sebaik dengan prompt yang lo kasih. Dan kalau lo nggak memiliki fundamental knowledge, ya lo nggak bakal bisa memberikan prompt yang bagus. Dan poin yang ketiga adalah, khususnya ini buat semua teman-teman yang lagi belajar. Gunakan AI sebagai teman belajar, sebagai sparring partner. Bukan sebagai joki, bukan untuk nyontek. Jangan cuma copy-paste jawaban, tapi beneran gunakan itu untuk ngerti konsepnya. Karena kalau lo terbiasa untuk ngandelin AI tanpa usaha mikir, ya ujung-ujungnya lo menjadi seorang prompt software engineer, intinya cuma operator AI lah. Dan percayalah, industri itu nggak butuh seseorang yang bisa sekedar operate AI gitu. Mereka butuh seorang engineer yang bisa mikir, yang bisa nge-solve problem, dan yang know what they're doing, yang ngerti apa yang mereka bikin. Gue mohon maaf kalau misalkan video ini sedikit menyentil lo, tetapi kabar baiknya adalah lo bisa mulai berubah dari sekarang. Next time lo pakai AI buat coding, ya bisa diubah sedikit caranya gitu. Jangan cuma minta jawaban, tetapi pahami juga prosesnya. Jangan cuma copy paste code-nya, tetapi coba breakdown kenapa code-nya ditulis seperti itu. Udah, cukup ngomelnya dari gua. Semoga video ini berguna buat lo, khususnya dalam perjalanan lo sebagai seorang software engineer di era gempuran AI ini. Gua Theo, signing out. Keep coding and stay blessed. Peace.